Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif. Halo semuanya, sahabat edukatif sekalian, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Ya, hari ini saya mengajak Anda sekalian untuk belajar bersama saya. Kenapa harus belajar? Karena kita hidup di zaman yang ilmunya dikelar dengan sangat lebar. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak belajar, karena belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Oke, kenalin dulu, nama saya Hoirunisa, mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Biologi. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan memperlihatkan berita yang beberapa bulan terakhir ini mengisi seluruh media dan menjadi bahan perbincangan di semua kalangan hingga ramai di seluruh dunia. Silahkan perhatikan videonya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Setelah melihat tayangan tadi, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Apakah tentang virus? Bukan. Jumlah orang yang terkena corona? Bukan juga. Kita akan membahas tentang sistem imun. Oleh karena itu, kita akan belajar mengenai biologi kelas 11 KD 3.14, yaitu menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah dapat mengetahui prinsip sistem imun pada manusia, menjelaskan sistem imun pada manusia, menjelaskan antigen dan antibodi, mengetahui fungsi imunisasi, menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh, dan mengetahui gangguan sistem imun pada manusia. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Mungkin kamu tidak tahu, di dalam tubuh kita selalu ada yang bergerak dalam pertempuran yang tidak pernah berakhir. Kita selalu diselubungi oleh Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, dan segala macam karakter yang berniat menggunakan sumber daya dalam tubuh kita dengan sangat banyak untuk makanan mereka sendiri, sebagai tempat berlindung mereka dan bereproduksi sebanyak yang mereka inginkan. Dan hey, kita semua harus membuat kehidupan, tapi itu bukan tugas kita untuk memberikan mereka makanan siang secara gratis. Tubuh kita akhirnya mengembangkan 3 kebijakan untuk menegakkannya bagi para pelanggan curang ini. Semuanya itu akan diatasi oleh sistem imun. Jadi, apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita memiliki pasukan yang kuat yang melindungi dari berbagai jenis ancaman. Ancaman ini bisa datang dari bentuk cedera, mekanisme masuknya kuman, atau masuknya partikel asing lainnya seperti debu. Pasukan-pasukan pribadi tadi disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Dari ilustrasi tadi dan persepsi, kita sudah tahu bahwa fungsi dari sistem imun yang pertama adalah sebagai pembentuk kekebalan tubuh, kemudian penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sistem imun juga akan mendeteksi adanya sel abnormal, terinfeksi, dan patogen yang membahayakan. Selain itu, sistem imun juga sebagai penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Jika diibaratkan dengan peperangan,
maka sistem imun itu akan membentuk beberapa lapisan pertahanan tubuh. Dan garis pertahanan yang pertama, maka itu seperti tentara yang berada pada garis depan dan siap untuk segera terlibat dengan siapapun. Jadi, kita sebut dengan komponen lapisan pertahanan pertama untuk para tentara yang ada di garis terdepan. Dan apa saja komponen-komponen tersebut? Ada kulit Anda dan juga membran mukosa selaput lendir, kemudian yang berada pada garis pertahanan kedua atau lapisan kedua termasuk komponen internal. Ada fagosit, protein mikroba, dan sel penyerang lainnya seperti protein antimikroba dan juga sel natural killer. Tetapi ada beberapa musuh yang harus bertarung dengan pasukan pribadi khusus kita karena mereka dapat lolos atau dapat melewati dua lapisan pertahanan tadi. Dan di lapisan pertahanan tubuh yang ketiga ini, tubuh Anda akan menyebarkan sistem pertahanan spesifik yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menelpon, mengabari komponen yang bertugas pada lapisan ini. Tapi hal itu dirancang khusus untuk mengusir setelah informasi spesifiknya didapat dan menjaga arsip komponen-komponen penjahat tadi dan tahu bagaimana menangani mereka jika suatu saat mereka datang kembali. Komponen yang ada pada lapisan ini adalah sel limfosit B dan sel limfosit T. Setiap hari kita menemukan sejumlah besar bakteri dan organisme penyebab penyakit lainnya, tapi kita tidak jatuh sakit setiap hari. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Sekumpulan pasukan sel yang selalu berkeliaran di tubuh kita siap untuk menangkal serangan apapun. Sistem kekebalan secara luas dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan atau kekebalan non-spesifik itu adalah pertahanan alami, pertahanan tubuh terhadap pengganggu. Disebut dengan kekebalan bawaan karena kekebalan ini diturunkan dan sudah ada sejak kita lahir. Kekebalan bawaan akan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu yang cepat. Sistem ini tidak peduli apa yang mematikannya, karena tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyusup masuk ke dalam tubuh, dan jika penyusup itu masuk, maka sistem kekebalan akan membunuh pengganggu ini dan tidak membedakan antara satu patogen dengan patogen yang lainnya. Komponen pertama dari sistem pertahanan ini adalah kulit Anda. Setiap organisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh akan dihentikan oleh kulit, organ terbesar yang melindungi kita. Selama masih kuat, membran keratin epitel tidak bisa robek atau rusak. Yang kedua, ada selaput lendir, cairan lengket dan kental. Mereka berbaris di saluran pencernaan, kantung kemih, dan saluran reproduksi. Itu termasuk ke dalam persenjataan fisik kita. Tapi kita juga memiliki persenjataan kimia seperti lisozim pada mata atau asam dalam perut yang akan membunuh patogen yang berusaha masuk, dan saluran genitourinary dan tempat-tempat lain yang memiliki antimikroba. Saat kita makan beberapa sisa makanan tadi siang, jangan khawatir, mungkin perut Anda secara harfiah sudah diisi dengan asam, sehingga Anda mungkin terlindungi. Saat kita berhadapan dengan teman yang bersin-bersin saat flu, jangan khawatir karena hidung Anda sudah menyiapkan lendir yang lengket yang akan membantu sebagai perangkap virus sebelum mereka memasuki paru-paru Anda. Anda juga memiliki enzim antimikroba dalam air liur Anda dan cairan mata lakrimal dan peptida yang disebut dengan defensin di kulit Anda dan membran yang membantu menjaga bakteri dan jamur dalam mengatur seputar informasi atau kulit yang tergores. Tapi, jika Anda tidak hati-hati dan patogen dapat terus masuk, maka pertahanan berikutnya adalah peradangan yang dilakukan oleh sel mas. Sel-sel ini akan terus mencari benda yang mencurigakan di dalam tubuh kita. Saat mereka menemukan sesuatu, mereka akan melepaskan sinyal dalam bentuk molekul histamin.
Molekul histamin ini akan menyebabkan vasodilatasi dan menyebabkan plasma darah, trombosit, dan protein antimikroba dilepaskan ke jaringan dan darah akan mengalir ke area yang bermasalah. Hasilnya akan menyebabkan peradangan dan juga membawa leukosit atau sel darah putih yang merupakan tentara seluler di tubuh kita. Mereka akan datang dan juga mengepung benda yang dianggap asing yang telah masuk ke dalam tubuh kita tersebut. Namun, terkadang penyusup yang masuk itu ternyata bukan sesuatu yang berbahaya seperti debu, tapi tubuh masih akan memperlihatkan reaksi kekebalan penuh terhadap gangguan ini, yaitu bagaimana reaksi alergi itu terjadi. Di dalam tubuh kita, leukosit adalah VIP. Mereka memiliki izin akses ke semua tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Leukosit kita itu terdiri dari banyak jenis, dan yang berada pada pertahanan pertama adalah fagosit. Sel-sel ini dapat berpatroli di dalam tubuh Anda. Tanpa pandang bulu, mereka mengejar penyusup dan melahap mereka. Dan mereka datang dalam beberapa varietas yang berbeda. Yang pertama ada neutrofil. Ini adalah jenis sel yang paling berlimpah pada darah putih. Mereka berpatroli di dalam tubuh dan sebab itu, mereka bisa mendapatkan informasi pelanggaran dengan sangat cepat. Neutrofil akan membunuh sel yang menular dan kemudian mati, dan akan mengakibatkan pembentukan nanah. Ada juga makrofag. Mereka berasal dari monosit sel. Sel ini seperti monster lapar yang lapar terus-menerus dan hanya akan menelan patogen yang tidak diinginkan. Alih-alih berkeliaran dengan bebas dalam darah kita, mereka justru dikumpulkan di tempat tertentu. Sel-sel ini dapat mengkonsumsi sekitar 100 patogen sebelum mereka mati, tetapi mereka juga bisa mendeteksi sel kita sendiri yang menjadi nakal seperti sel kanker dan membunuhnya juga. Dan makrofag ini ada dua jenis. Yang pertama itu dia bebas akan menempati jaringan, mengganti sel darah putih yang telah pindah keluar dari aliran darah dan berpatroli, kemudian memakan segala hal yang ia temui yang dianggapnya asing. Sedangkan yang tipe kedua, dia tetap stay atau tetap berada di tempatnya. Dia hanya memakan benda asing yang melewatinya saja. Jadi contoh saja misal saat tangan saya terpotong oleh pisau dan ada bakteri baru yang masuk, kemudian makrofag melihatnya, maka makrofag tadi akan datang secara bersama-sama dan menjerat menggunakan ekstensi sitoplasma, menggulung di dalamnya dan benar-benar ditelan. Tetapi pada dasarnya mereka akan mencerna dan meludahkan sisanya untuk keluar. Selanjutnya, kita memiliki sel yang namanya pun paling mempesona, yaitu sel natural killer. Pembunuh kecil ini akan berpatroli di dalam darah Anda dan kelenjar getah mencari sel-sel abnormal, dan uniknya, mereka dapat membunuh sel Anda sendiri jika mereka terinfeksi oleh virus atau berubah menjadi ganas. Sel natural killer atau yang disingkat dengan sel NK itu akan mendeteksi protein yang diproduksi oleh sel normal yang disebut dengan MHC1 atau Major Histocompatibility Complex. Tetapi saat sel ini tidak normal, maka tidak memproduksi protein sehingga sel NK akan terus bergerak memeriksa sel, dan ketika mereka menemukan sel abnormal, mereka mengikat dengan sederhana dan melepaskan bahan kimia, kemudian menghancurkannya. Jadi saat MHC1 ini terinfeksi, ia berhenti membuat protein, dan jika sel NK mendeteksi sel yang rusak, dia tidak akan menelan secara utuh seperti makrofag, tetapi dia akan mengeluarkan enzim yang memicu apoptosis atau kematian sel terprogram. Sel terakhir dari sistem kekebalan bawaan ada sel dendritrik.
Sel ini ditemukan di tempat-tempat yang bersentuhan dengan lingkungan luar, seperti hidung, paru-paru, dan lain-lain. Mereka adalah penghubung antara sistem kekebalan tubuh bawaan dan juga kekebalan tubuh adaptif. Mereka memakan patogen dan kemudian membawa informasi tentang itu ke sel yang ada pada sistem kekebalan tubuh adaptif. Informasi ini diproduksi dan dibagikan dalam bentuk antigen. Antigen sebenarnya adalah zat yang ditinggalkan oleh patogen. Mereka adalah molekul yang ditemukan di permukaan patogen yang dapat dideteksi oleh sistem kekebalan adaptif kita. Sel-sel dendritrik itu meneruskan informasi ini ke sel T, namun makrofag juga dapat melakukan fungsi ini. Nah, sekarang kita masuk ke sistem kekebalan adaptif. Sistem ini lebih efisien karena dapat dibedakan antara berbagai jenis patogen. Di sini terdapat dua komponen utama, yaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel T ikut berperan saat infeksi terjadi sehingga terjadi respon imun yang diperantarai oleh sel, sedangkan sel B ikut bertarung saat patogen telah masuk tetapi belum menyebabkan penyakit, dan ini disebut dengan respon imun humoral. Beberapa sel T mengambil sinyal dari dendritic cell atau makrofag, dan dengan demikian disebut dengan sel T pembantu atau sel T helper. Mereka melakukan dua tugas utama, yaitu membentuk efektor melalui tubuh dan memanggil sel darah putih lainnya. Sel T helper juga membantu membentuk sel T memori yang mencatat antigen ini untuk arsip di masa mendatang. Terkadang beberapa sel tubuh kita tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Pada dasarnya daerah atau organ yang terkena, mereka memiliki infeksi sebab patogen, jadi tidak ada harapan untuk mereka. Pada titik ini, sistem kekebalan tubuh mengeluarkan sel T sitotoksik. Sel-sel ini bergegas dan membunuh sel yang terinfeksi dan akhirnya mereka mati. Lebih lanjut lagi, kita memiliki sel B. Mereka menghasilkan bahan kimia yang disebut dengan antibodi. Antibodi ini akan pas dengan antigen pada patogen, seperti kunci dan gembok yang sangat cocok. Antibodi ini berkerumun di sekitar patogen dan bertindak seperti tanda. Dan perlu diketahui bahwa antibodi memiliki beberapa kelas, yaitu ada IgM, IgG, IgD, serta IgE, di mana IgM terletak pada permukaan sel B, IgA terletak pada ASI, air mata, ludah, dan lendir. Kemudian IgG terletak pada jaringan darah, IgG pada permukaan sel B, dan IgE terletak pada jaringan. Mereka memberi sinyal makrofag untuk datang dan membunuh patogen yang ditandai. Sel B juga menghasilkan sel B memori saat mereka menemukan antigen. Sel B memori dan sel T memori akan bersama-sama mempertahankan catatan semua infeksi yang ditemui. Dan dengan demikian, mereka akan memperkuat dan memantapkan respon imun tubuh terhadap infeksi ini. Dengan adanya antigen dan antibodi ini akan menyebabkan reaksi antigen dan antibodi. Di antaranya ada aglutinasi atau penggumpalan antigen, ada netralisasi yaitu penetralan toksin yang dihasilkan oleh antigen, dan ada opsonisasi yaitu penandaan patogen atau sel terinfeksi oleh protein komplement sebagai sinyal kimiawi, dan fagositosis atau penghancuran patogen atau sel terinfeksi. Respon imun non-spesifik dari sistem kekebalan bawaan kita sangat cepat. Ia akan mulai bereaksi dalam beberapa jam saja, namun ketika hal-hal yang tidak bisa ditangani, maka sistem bawaan akan meminta bantuan dari yang lebih kuat, yaitu sistem kekebalan tubuh adaptif. Sistem ini dapat memakan waktu berhari-hari untuk menghasilkan respon imun.
Singkatnya, setiap hari yang kita habiskan untuk hidup sehat itu adalah berkat dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi pasti teman-teman juga pernah mendengar istilah kekebalan aktif, ada kekebalan pasif. Nah, jika ada kekebalan aktif, pasti ada kekebalan pasif ya. Jadi ada dua macam kekebalan yang kita sering dengar juga. Apa sih perbedaan antara kekebalan aktif dan juga kekebalan pasif? Ternyata kalau dari kata kuncinya, kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang tubuh kita membuat sendiri. Itu berarti awalnya tidak ada menjadi ada. Jadi yang awalnya tidak ada ini mungkin berhubungan dengan sistem imun yang spesifik, yaitu sistem imun lapis ketiga. Jadi kekebalan yang memang tubuh kita itu membuat sendiri. Kalau kekebalan pasif itu adalah kekebalan yang memang itu diberikan dari luar tubuh kita, memang awalnya tidak punya kekebalan pasif, jadi ini diberikan. Oke, jadi ada 2 poin, aktif dan pasif. Kata kuncinya adalah kekebalan aktif itu tubuh kita yang membuat sendiri, untuk pasif itu diberikan. Kita lihat aplikasinya seperti apa supaya bisa membedakan lebih jelas. Mungkin yang paling gampang kita bisa ingat ketika teman-teman atau di antara kita pernah ada yang sakit cacar. Orang tahu juga ya dari sejak zaman dahulu, orang kalau kena cacar sekali, biasanya orang beranggapan kemungkinan besar dia tidak akan kena cacar lagi. Gitu. Biarpun sebenarnya mereka juga dapat terkena cacar kembali. Tapi anehnya ketika dia terkena cacar yang kedua kali, itu sembuhnya lebih cepat. Yang tadinya misalnya sembuhnya seminggu lebih, ini tidak sampai seminggu udah sembuh. Nah, itu berarti cacar itu kan sebenarnya disebabkan oleh virus. Ketika si virus ini menyerang, tubuh kita akan membentuk antibodi. Untuk pertama kali ya, dan akhirnya ketika kita kena untuk yang kedua kali, kita sudah punya memori yang disimpan dan tinggal diaktifkan saja sehingga proses penyembuhannya jadi lebih cepat, seperti itu. Jadi contoh kekebalan aktif di mana tubuh kita membuat sendiri kekebalan tadi namanya kekebalan aktif ya. Dan karena terjadinya secara alami, cacar tidak mungkin kita menyengaja kita terkena cacar gitu kan. Jadi kekebalan aktif alami adalah ketika si patogen itu menyerang tubuh kita dan intinya tanpa diberikan, dan sembuhnya itu lebih cepat karena kita memiliki sel B memori sehingga lebih cepat proses pembentukan antibodi. Ibaratnya kayak orang kalau udah pernah sakit, udah pernah ke dokter, berobat kemudian dapat resep, ketika kita kena penyakit yang sama, kebetulan resepnya masih kita simpan, kita tinggal menebus resepnya saja ke apotek, tidak perlu periksa kembali kan. Ada lagi yang namanya aktif buatan. Aktif buatan ini berarti tubuh kita sengaja diberikan penyebab penyakit. Jadi misal ketika virus cacar itu atau mungkin virus-virus penyakit lainnya itu dibuat, dimodifikasi supaya bagian-bagian yang menyebabkan penyakit itu hilang. Misalnya nih bagian yang bikin kita sakit itu dihilangkan bagian-bagiannya, sebutannya virulen. Nah bagian-bagian itu dihilangkan secara radiasi atau dengan mungkin pernah dengar istilah vaksin. Nah vaksin-vaksin itu sebenarnya adalah patogen penyebab penyakit, bisa virus, bisa bakteri yang sudah dilemahkan. Dilemahkannya dengan berbagai teknik, tentunya dengan radiasi dan sebagainya. Jangan dihilangkan yang membuat sakit kita itu dihancurkan dengan diberikan sesuatu itu ya. Jadi kekebalan aktif sebenarnya seperti ketika diberikan penyakit, cuma positifnya adalah penyebab penyakitnya itu sudah dilemahkan dan akhirnya kita membuat antibodi sendiri, bisa diracik dan bisa disimpan gitu.
Jadi mungkin teman-teman udah tahu sekarang ya kenapa kok waktu kecil diberikan vaksin gitu. Itu berarti kekebalan aktif buatan. Ya, oke, seperti itu. Yang berikutnya adalah kekebalan pasif. Kekebalan pasif berarti kekebalan itu diberikan. Jadi tanpa diberikan kita tidak punya kekebalan pasif ini. Contohnya adalah ASI. Ketika saat masih bayi kita minum ASI ya. Air susu ibu itu ternyata terkandung banyak antibodi. Kalau yang buatan berarti ini selain ASI, berarti antibodinya itu dibuat dari luar terus diberikan ke kita. Contohnya ada serum. Itu yang buatan. Serum itu sering banget kayak pas kita nonton film Resident Evil, sering itu penyakit ini supaya nggak jadi zombie dikasih serumnya. Nah, sebenarnya antibodi juga sekarang bisa didapatkan dari plasma. Jadi ketika contohnya ada orang pernah kena sakit, dia berobat ke rumah sakit, otomatis dia punya antibodi. Nah, antibodinya itu sudah diambil, kemudian entah mungkin diperbanyak dengan teknik biotek ya, dan lain sebagainya seperti antibodi monoklonal salah satunya. Antibodi tersebut dibuat secara massal, biasanya disebut dengan serum. Nah, itu ya demi disuntikan ke manusia yang masih sakit serum itu agar mereka tidak sakit. Nah, kalau vaksin tadi itu bisa dibuat dari berbagai macam bahan, seperti yang pertama ada mikroorganisme yang dimatikan, itu contohnya ada bakteri penyebab batuk rejan. Kemudian ada strain antigen yang dilemahkan, itu bahan untuk virus rubella. Ada juga vaksin BCG dan vaksin Sabin. Kemudian dibuat dari strain antigen yang hilang patogenitasnya karena diisolasi. Itu buat virus influenza. Dan ada dari fragmen antigen yang direkayasa genetik yang tadi saya sebutkan. Itu contohnya untuk penyisipan gen virus hepatitis B ke dalam plasmid bakteri yang selanjutnya menghasilkan antigen. Bisa juga dibuat dari toksin antigen yang dimodifikasi, itu biasanya untuk vaksin difteri dan juga tetanus. Nah, karena adanya reaksi antigen dan antibodi tadi, secara umum kita itu bisa menentukan golongan darah. Kenapa harus ada golongan darah padahal warna darah itu sama gitu kan? Dulu pernah ada transfusi darah, dan itu ternyata menyebabkan kematian yang sangat banyak. Itu karena belum ada penggolongan darah. Nah, secara umum golongan darah kita itu bisa berbeda karena sel darah kita itu memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A, maka dia memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B, dia akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B, dia akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B, dia akan memiliki golongan darah O. Ini namanya penggolongan darah dengan sistem ABO. Sistem imun antibodi kita membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Kemudian menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan darah saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif, dan positif atau negatif ini menandakan rhesus factor. Dalam darah kita sama halnya seperti antigen, orang memiliki rhesus darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki rhesus karena hal tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita. Nah, kita bisa menentukan penggolongan darah itu dengan praktek ya.
kita saat mengambil darah, dan ketika darah itu ditetesi dengan serum anti A, maka akan terjadi aglutinasi dan golongan darahnya dapat ditentukan. Golongan darahnya adalah A atau AB. Jika tidak terjadi aglutinasi, maka golongan darahnya B atau O. Ketika darah kita ditetesi oleh serum anti B dan terjadi aglutinasi, maka golongan darahnya B atau AB. Tapi jika tidak terjadi aglutinasi, maka golongan darahnya A atau O. Kita juga sering mendengar dengan donor universal. Donor universal adalah golongan darah O karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. Kemudian ada resipien universal. Resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Tapi pada kenyataannya, transfusi darah dari golongan darah berbeda itu sangat dihindari karena menimbulkan resiko yang sangat besar. Nah, kita tahu bahwa kita memiliki sistem imun, tapi ternyata sistem imun kita juga dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan itu seperti alergi atau hipersensitivitas. Itu adalah respon imun sebenarnya. Respon imun tubuh berlebih terhadap alergen atau benda asing dan antigen, baik yang membahayakan maupun tidak. Alergi di negara berkembang umumnya itu dipicu oleh debu yang dihasilkan tungau, sedangkan di negara maju itu dipicu oleh serbuk sari, biasanya seperti itu. Kemudian ada gangguan yang kedua, ada anaphylactic shock. Itu adalah alergi tingkat tinggi di mana seluruh bagian tubuh itu akan mengalami inflamasi. Ada juga defisiensi imun. Itu sistem imun tidak bekerja atau terganggu salah satu atau keseluruhan dari sistem imun. Contohnya dari defisiensi imun itu ada SCID, itu adalah kegagalan imunitas humoral dan imunitas diperantarai sel untuk bekerja. Ada juga AIDS, itu juga termasuk dari defisiensi imun. AIDS ini penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sel T helper yang menurunkan kekebalan tubuh sehingga rentan terkena penyakit. Kemudian ada penyakit autoimun. Nah, ini yang sering banget dihubungkan dengan sistem imun adalah penyakit autoimun. Ini adalah gagalnya sistem imun membedakan antigen asing dengan antigen dalam tubuh. Akibat dari penyakit autoimun itu adalah sistem imun menyerang tubuh kita sendiri. Contoh dari penyakit autoimun ada erythematosus lupus sistemik atau lupus. Dia akan menyerang organ-organ vital tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian ada artritis rheumatoid, itu menyerang sendi yang diserang oleh bakteri. Kemudian ada multiple sclerosis, dia menyerang sistem saraf. Dan ada anemia pernicious, dia itu menyerang sel-sel darah. Anemia pernicious itu biasanya terjadi pada penolakan transplantasi dan juga erythroblastosis fetalis. Penolakan transplantasi itu dikarenakan tubuh menganggap organ transplantasi sebagai benda asing atau antigen. Agar tubuh dapat menerima transplantasi itu, biasanya pasien diberikan imunosupresan untuk menekan sistem imun sementara. Kemudian kalau erythroblastosis fetalis itu adalah kelainan yang muncul akibat perkawinan suami istri beda resus. Ketika istri dengan resus negatif, biasanya terjadi pada kehamilan setelah kehamilan bayi dengan resus positif. Kesimpulannya, fungsi sistem imun untuk kesehatan adalah yang pertama, melawan kuman atau patogen yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Kemudian mengenali dan menetralisir zat-zat berbahaya di lingkungan sekitar kita. Kemudian melawan penyakit yang dapat merubah tubuh kita secara keseluruhan seperti sel kanker dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.
Kemudian jenis sistem imun. Dalam melindungi tubuh dari berbagai infeksi tadi ada dua jenis sistem imun yang utama, yaitu sistem imun bawaan dan juga sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan dikenal juga dengan nama sistem imun non-spesifik yang dimiliki oleh tubuh secara alami. Fungsi sistem imun bawaan adalah sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah melawan infeksi yang masuk ke tubuh secara langsung, seperti dari kulit atau saluran pencernaan. Kemudian sistem imun adaptif itu saat antigen berhasil melewati sistem imun bawaan, sistem imun adaptif berperan sebagai pertahanan selanjutnya. Sistem imun adaptif terus berkembang selama kita menjalani hidup. Ketika kita terserang penyakit pertama kalinya atau mendapatkan vaksinasi, tubuh kita menyimpan memori imunologis sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit yang sama di waktu yang setelahnya. Bagaimana cara kerja sistem imun? Sistem imun tubuh diaktifkan oleh mikroorganisme atau zat asing antigen yang tidak dikenali oleh tubuh dan masuk ke dalam tubuh kita. Contoh antigen itu seperti bakteri, jamur, dan juga virus. Yang pertama, mereka akan mengenali zat asing yang masuk ke tubuh kita. Ketika antigen melekat pada reseptor sel imun, seluruh tubuh akan bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan sinyal untuk mengaktifkan setiap komponen sistem imun. Fungsi sistem imun salah satunya adalah membuat catatan mengenai setiap antigen yang pernah dijumpai pertama kalinya dan bagaimana cara menghancurkannya. Sel memori ini ada dalam bentuk sel darah putih, yaitu limfosit T dan limfosit B. Karena memori tersebut saat terserang oleh antigen yang sama, tubuh akan langsung mengenali penyakit tersebut dan segera mengeluarkannya. Kemudian akan menghasilkan antibodi. Sel B plasma dari limfosit B berfungsi menghasilkan antibodi. Antibodi akan mengikat pada antigen yang masuk dan limfosit B akan membentuk sel memori yang bertahan di dalam tubuh. Jadi ketika sistem imun berjumpa dengan antigen yang sama, antibodi akan selalu siap sedia melawan antigen tersebut. Kemudian fungsi dari imunisasi itu adalah agar kita tidak terkena penyakit yang sama pada waktu setelahnya. Jadi vaksin itu akan memperkenalkan sistem imun dengan antigen penyakit sehingga tubuh dapat memproduksi sel memori dan antibodi yang siap menghalau antigen kapanpun dan dimanapun. Kemudian sistem imun lebih kuat terhadap antigen lama. Itu pernah berpikir mengapa jarang sekali orang terkena cacar air untuk kedua kalinya? Ini karena sel memori tersebut yang mengenali antigen cacar air sehingga sistem imun langsung membunuhnya. Sedangkan penyakit baru seperti virus COVID-19 tidak dikenali oleh tubuh dan belum ditemukan vaksinnya. Virus ini akan mudah menyerang siapapun, terutama orang dengan sistem kekebalan lemah. Kemudian antigen itu akan dibunuh. Antibodi dari limfosit B ini tidak bekerja sendiri. Antibodi membutuhkan bantuan limfosit T untuk membunuh antigen. Bayangkan limfosit B sebagai penjara untuk mengurung antigen penyakit, sedangkan limfosit T sebagai prajurit yang membunuh antigen penyakit ini. Bahkan sebagian komponen limfosit T disebut juga sel T killer atau sel natural killer atau sel T pembunuh. Selain itu, sel limfosit T berfungsi menyampaikan sinyal ke sel lain yang juga bekerja untuk menelan dan menghancurkan virus. Bagaimana untuk penderita autoimun yang sering dikaitkan dengan gangguan sistem imun? Bagi penderita autoimun, tubuh tidak bisa membedakan antara zat asing dan sel tubuh sendiri. Oleh karena itu, sistem imun bisa menyerang sel tubuh sendiri yang sehat dan tidak berbahaya. Kondisi ini menyebabkan penderita autoimun mudah terserang berbagai penyakit. Begitulah fungsi sistem imun tubuh dan cara kerjanya dalam melawan virus penyakit. Cara mudah untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah kamu dengan selalu istirahat cukup dan beraktivitas secara teratur. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi makanan bergizi dan vitamin agar tubuh selalu ada dalam kondisi yang maksimal.
Untuk melindungi diri kamu dari virus dan bakteri, selalu jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dengan benar atau menggunakan hand sanitizer antiseptik. Itulah yang kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Jika kamu suka silahkan like, jika ada komentar silahkan berkomentar dengan baik, dan jika Anda mendukung saya untuk membuat video selanjutnya silahkan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.